beserta para anggota sekalian, Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, saya ada menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan Kementerian HAM kita ini. Yang pertama, dulu masa Pak Jokowi menjabat, dia sudah membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM selama 10 tahun kepemimpinannya. Salah satunya, beliau membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Keamanan Pak Mahfud. Memang pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun instrumen ini belum dipergunakan dengan baik, malah membuat kebijakan yang ada di luar itu. Jadi untuk itu kami mohon Pak Menteri, apakah pelanggaran HAM masa lalu itu, apa perlu kita tindak lanjuti atau berakhir sampai di situ saja? Saya rasa Bapak tahu bagaimana pelanggaran HAM berat di masa lalu, terkhusus di dapil kami. Ini di sebelah kanan saya ini termasuk orang yang melanggar HAM berat dulu di sini. Tapi dia udah kembali ke Ibu Pertiwi. Dan sekarang pembela HAM. Jadi ini mohon tidak perlu saya sampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Dulu pada masa Pak Lasona Lauli, Pak Lasona sudah berapa kali ke sana menindaklanjuti persoalan ini. Jadi kami rakyat Aceh menuntut itu, Pak Menteri, supaya Pak Menteri juga tahu sangat berat dan sangat-sangat berat Papua dan Aceh. Saya rasa Pak Menteri juga tahu dari Papua, kami juga dari Aceh. Apakah itu bisa kita selesaikan? Kalaupun memang tidak bisa kita selesaikan, pendapat saya memang kita harus saling memaafkan. Kan itu aja. Nggak berat-berat sekali menyelesaikan ini, tapi belum ada statement pemerintah untuk mengatakan itu. Kami yakin Pak Menteri bisa melakukan ini. Dari tampilan gaya, dari bentuknya, dari wajahnya, dari cara performanya, saya yakin dengan kepemimpinan Bapak, pelanggaran HAM di masa lalu dan yang masa akan datang akan drastis. Karena saya tahu juga jejak rekam Pak Menteri yang sangat peduli dengan pegiat-pegiat HAM di masa lalu dan masa sekarang. Tolong mohon jawaban Pak Menteri, karena ini kami tunggu-tunggu sudah berapa tahun. Jadi bukan pelanggaran berat HAM terhadap korban HAM, terhadap TNI yang meninggal keluarganya juga banyak. Apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Jangan kita konotasikan pelanggaran HAM itu terhadap masyarakat saja, tapi korban-korban dari TNI, Polri itu banyak korban-korbannya. Jadi ini pemikiran yang energik. Saya berharap kepada Pak Menteri untuk mensiasati bagaimana menyelesaikan tindak lanjut permasalahan ini. Terima kasih pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara dari Aceh, dari hati yang tulus. Aceh, Papua itu kalau nggak ada Indonesia tuh. Lanjut, PKB ada? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita. Tapi Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas. Saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil,
siapapun aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah. Cuman 1 masyarakat sipil Papua yang bersenjata. Yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap, ya kan? Apa-apa nih ada reportnya. Pengunjuk rasa ditangkap, pro kemerdekaan di penjara, semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM. Supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa. HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu, 5 yang melanggar itu pemerintah. Masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan, ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini. Udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini. Belum lagi KKPG bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini. Jangankan HAM. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau ngurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Iya kan? Melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi ini perlu kita perbaiki. Bukan kita ini bicara uang untuk program, bukan bicara uang untuk fungsi, tapi yang realistis. Jadi jangan juga bikin kementerian, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Jangan itu terjadi. Tapi ini penting karena di asta cita nomor 1 loh ini, nomor 1 ini. Ini kalau sempat ini hilang ini jadi 7 nih, ya kan? Nomor 1 mereka. Jadi jangan sampai mereka ini melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin pesan dari saya, pimpinan. Semoga ini bermanfaat. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.